Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Kesempatan, kesehatan, nikmat yang lain yang luar biasa yang masih Allah limpahkan kepada kita semua, khususnya yang hadir dalam majelis ini. Semoga majelis seperti ini mendapatkan ridha, mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu cara untuk kita meraup keuntungan nanti yaumul qiyamah dengan cara thalabul ilm. Sekali lagi, mari kita tata hati kita dengan penuh keikhlasan. Semoga yang sedemikian ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam tak lupa kita sampaikan untuk uswah junjungan kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah Bapak Ibu sekalian, ikhwan wa akhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah diumumkan mungkin setengah bulan yang lalu, harusnya saya jadwalnya minggu kemarin, kita akan melanjutkan kajian kita yaitu al-'adatu muhakkamah, sebuah kaidah fikih yang dulu awal kita sudah sampaikan bahwa kelebihan kita mempelajari kaidah ini, setiap kasus atau setiap hukum tidak semua kita bisa memahami atau bahkan menghafal dalil atau dasarnya, baik dari Al-Quran, apa sunnah Rasul atau hadis-hadis Rasulullah SAW atau hatar para sahabat, ataupun mungkin kias, yang semua itu tidak bisa masing-masing untuk kita hafalkan. Dibuatlah sebuah kaidah yang mana kaidah ini akan mencakup keseluruhan. Ya, maka paling tidak nanti kita pegang kuncinya ini, kemudian kita nanti bisa mengeluarkan sebuah hukum. Ya, maka bab yang kaidah yang kelima, kalau mungkin yang membawa buku 104 halaman 104, kaidah yang kelima, kita sudah masuk kaidah yang kelima. Semoga yang keempat sampai ke satu ke belakang tidak lupa. Nanti katanya kalau lupa sudah disediakan, nanti bisa buka linknya, nggih. Ya. Al-'adatu muhakkamatun. Sebuah adat kebiasaan bisa dijadikan sandaran hukum. Sebuah adat kebiasaan bisa menjadi sandaran hukum. Artinya kita berhukum lewat adat kebiasaan. Lah, adat itu apa? Ya, kenapa bisa jadi sandaran hukum? Kenapa para ulama membuat sebuah kalimat adat yang kemudian bisa menjadi sandaran hukum kita dalam beragama ataupun beribadah? Ya. Adat itu apa? Al-'adah secara bahasa adalah terambil dari kata-kata al-'aud ataupun al-mu'awadah, yang artinya berarti pengulangan, sesuatu yang diulang. Oleh karena itu, secara bahasa al-'adah berarti perbuatan atau ucapan serta lainnya yang dilakukan berulang-ulang sehingga mudah untuk dilakukan karena sudah jadi kebiasaan.
minimalnya terulang 3 kali itu namanya adah ataupun aid. Maka aid, nah, ada Idul Fitri, ada Idul Adha. Setiap tahun sekali kita mengulang kebiasaan yang sama. Kemarin Idul Fitri, ke depan nanti ya kita akan mengulang hal yang sama lagi Idul Adha. Kembali kita menyembelih hewan kurban. Itu kata al-adah. Nek bahaskan jadi bahasa kita nggih adat. Adate wong Jawa, gitu kan? Adate orang Sumatera, adatnya orang Melayu apa? Nggih. Apakah kemudian semua yang kita namai adat itu bisa menjadi sandaran hukum? Satu kuncinya sebelum kita nanti sebelumnya sampai bahwa adat yang bisa jadi sandaran hukum adalah adat yang tidak melanggar syar'i. Makanya kata Imam Syekh Sa'di dalam usul fikihnya dia mengatakan al-'adatu muhakkamah, al-'urfu ma'mulun bihi, idza lam yarid hukmun minasyari'i syarifi lam yuhad atau kama qol. Perkara yang biasa diadakan oleh masyarakat itu bisa menjadi landasan hukum asal tidak ada dalil yang melarang atau tidak melanggar dalil yang ada. Nek adat niku ngowahi dalil, nggih, melanggar dalil, maka tidak boleh jadi sandaran hukum. Nggih. Kemudian kalimat muhakkamatun secara bahasa adalah isim maf'ul dari tahkim yang berarti menghukumi dan memutuskan perkara manusia. Jadi arti kaidah secara bahasa adalah sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran untuk memutuskan perkara perselisihan di antara manusia. Kalimat adat ini juga sama dengan kalimat ma'ruf. Ma'ruf itu dari kata-kata arafa yang artinya mengerti. Sesuatu yang sudah ma'ruf, sudah dikenal sama masyarakat. Ya. Makanya para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dalil kaidah ini. Dalilnya apa sehingga muncul kalimat adat bisa jadi sandaran hukum? Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 180, atau yang pertama dulu surah Al-A'raf ayat 199. Hudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Ada kalimat urf. Ma'ruf ini sama dengan adat. Oke. Satu contoh, safar. Ini secara masafah jaraknya Allah tidak terangkan secara jelas. Rasulullah tidak menjelaskan, sahabat pun menafsirkan begitu banyak. Jika tidak ditemukan semua itu, kembali ke bahasa. Jika tidak ditemukan lagi, maka kembali ke uruf. Uruf itu sesuatu yang sudah dikenal sama masyarakat. Oke. Jadi kalau masafahnya menurut jumhur ulama itu jaraknya adalah 85 kilo atau 48 mil. Ini semua tidak bersandar pada yang pasti. Ini mustil tafsir para sahabat, para ulama. Nah, kemudian karena susahnya itu untuk menentukan masafah jarak tempuh, sehingga orang yang puasa boleh berbuka, orang yang sholat boleh dijamak ataupun dikosor. Bagaimana jaraknya? Umumnya orang kita itu menyebut safar itu jaraknya berapa? Dan itu akan berbeda dengan orang yang di luar Jawa sana, berbeda dengan orang-orang di luar provinsi kita misalkan. Misalkan orang Temanggung sini, khususnya Pandian menyatakan bahwa pokoknya safar ke anggar wis tekan Yojo ke safar. Ada enggak 85 kilo? Belum ada kan? Tapi kalau itu sudah disebut safar, menurut uruf adat kita, gitu, nek masafah jauh sana sampai Jogja bolak-balik PP itu ya sudah safar. Ini yang jadi sandaran hukum. Karena ini tidak melanggar ketentuan sini sampai Jogja. Kenapa dinamakan safar? Tidak melanggar hukum karena tidak melanggar dalil ketentuan yang pasti. Tidak ada yang menentukan itu 85 kilo itu pasti enggak. Enggak ada kepastian. Maka ini tidak melanggar.
Makanya adat orang sini menentukan safar itu, kalau dari sini Temanggung sampai Jogja PP sudah dikatakan safar, maka berlaku dia hukum orang yang musafir. Berlakulah rukhsah-rukhsah, bisa dikosor atau kosor plus jama, ya kan? Kemudian yang berpuasa dia diizinkan untuk berbuka, walaupun afdolnya dia tetap melanjutkan puasa. Ini contoh. Makanya ketika Allah berfirman, jadilah engkau pemaaf dan perintahkanlah orang mengerjakan yang ma'ruf. Ya. Sesuatu yang ma'ruf adalah perkara yang dikenal di masyarakat. Kita sering mengartikan sesuatu yang baik. Jadi di masyarakat ada perbuatan kebiasaan masyarakat kok dianggap baik, maka itu baik, harus ditaati. Sekalipun ketentuan dalam dalilnya itu tidak ada. Sesuatu yang di masyarakat dianggap itu buruk, maka harus dianggap buruk, dan orang yang melanggar pasti berdosa. Contoh, anak kecil kalau sama orang tua itu baiknya pripun cara berbicaranya. Kromo basa alus, kan wonten Pak nggih. Niku apike. Enten mboten dalile wong kon kromo karo wong sepuh. Enggak ada. Tapi sementara di masyarakat nek ada anak kecil atau remaja sama orang yang lebih tua niku kok purun basa, itu perkara yang ma'ruf. Perkara yang dikenal itu adalah perbuatan yang baik, maka ditaati. Tapi berbeda lagi kalau di dalam bahasa Indonesia beda lagi. Dalam bahasa Indonesia beda lagi. Orang mau ngomong sama orang tua bahasa Indonesia nggih sama, logatnya orang tua ke anak nggih sama. Tapi dalam adat Jawa itu ada sing jenengane sopan, unggah-ungguh karo wong sepuh niku napa bahasa kromo. Nenek cah cilik ngaten iki, karo wong tua kok ora basa to kok lancang temen ngaten, berarti ndak baik. Nggih. Itu berarti tidak baik. Perkara-perkara seperti itu tidak baik. Misalkan umumnya kalau di kita niki nak nengok orang sakit bawa sesuatu bekal yang diberikan kepada orang sakit. Walaupun ada orang yang nentang, wong loro kira doyan popo sampean kok nggak warna-warna. Paling-paling ku sing napa? Sing maem niku sik jaga, sik sehat. Anak ngono rasa nggawa apa-apa wae teko rono teko bloko ngoten mawon. Kira-kira pripun, Pak? Ki wong kala-kala rene tilik wong loro ora nggawa apa-apa. Apa ya lali? Mbok mau ditakoni. Lali apa ora sampean ki ngono. Kok ora nggawa apa-apa. Itu ngowahi adat. Adate wong apik nek tilik wong loro niku napa? Bawa sesuatu. Minimal mangke nyeseli duit. Apa malih nek tilike teng rumah sakit. Itu perkara ma'ruf namanya. Ya, perkara yang ma'ruf, perkara yang dikenal di masyarakat bahwasanya adat sedemikian itu adalah baik. Ya. Atau misalkanlah muamalah yang lainnya, misalkan orang mau kondangan, orang mau tilik orang sunatan, kan gitu nggih. Kondangan itu ya nyumbang. Padahal di undangan itu enggak ada undangan untuk nyumbang. Undangan hanya dimohon datang untuk memohon doa restu. Nek jenengan dugi tekan kon orang nyumbang ya dadi masalah. Padahal nggak ada dalilnya. Tapi itu perkara yang ma'ruf, perkara muamalah yang baik. Orang datang, dia dikasih hidangan makanan, minum. Ketika datang dia ngasih sumbangan. Umumnya seperti itu yang baik. Kalau di masyarakat itu dikenal baik, maka wajib ditaati. Yang nggak naati berarti berdosa. Karena ini sebuah kesepakatan, nggak boleh dikhianati. Rumah Pak RW, Pak RT membuat aturan. Pokoknya teras rumah di atas jam 9 kalau orang sudah tidur semua minimal ada lampu satu yang nyala. Orang nanya, itu ngobori nopo? Kan itu nggih. Tapi itu kemaslahatan ben ora kelihatan kaya kuburan. Baik kan? Nggih. Mubadir ngobori nopo pateni tek. Nah, mesti jenengan diomong tiang. Karena dianggap orang yang nggak naati aturan minimal satu lampu ada yang nyala, kok jenengan nggak naati itu suatu hal yang salah. Maka kalau dikenal itu suatu hal yang salah, maka tinggalkan. Yang baik gimana? Nyalakan lampu, itu yang ditaati. Itu adalah perkara adat atau perkara ma'ruf. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Ya. Terus kemudian, misalkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf.
dan para istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban secara ma'ruf. Ada seorang suami harus memperlakukan istri ataupun anak-anaknya dengan baik. Allah sebutkan bil ma'ruf. Bil ma'ruf ini sering diartikan dengan sesuatu yang baik. Ada standar yang terkenal di masyarakat, nek suami itu memperlakukan baik sama istri itu seperti apa? Ada standar di masyarakat, nek seorang bapak itu memperlakukan baik kepada anak itu seperti apa contohnya? Biasanya adat-adatnya sama-sama aja. Oke. Dan akan berbeda orang Jawa dengan orang Melayu dengan orang Sumatera akan berbeda. Ya. Misal umumnya istri itu mendapat perlakuan baik ma'ruf dari suami adalah diberikan rumah. Ya ora ketung karo nyicil nek mboten ngontrak, sing penting omah. Walaupun belum merasa memiliki. Misalkan jenengan duwe mobil banyak, ning memperlakukan istri ya diopke ning istrine diopke teng mobil, kira-kira pripun? Ora dikai omah. Ini melanggar aturan. Yang ma'ruf bukan seperti itu. Umumnya nek dia bermalam tidur ya di rumahnya. Maka rumah itu ada bahasa Arabnya baitun enten manzilun. Nek baitun dari kata-kata bata ya bitu menginap. Nek manzilun dari kata-kata nazara yang zilun itu turun. Lebih kepada nopo mampir. Omah sing baku ting mriki ning enten omah sing ngampiran ting mriko nika. Mangzil. Sing bait mriki. Saya akan pulang ke bait rumah saya yang rumah asli sini, Pak. Ning enten sing rumah hampiran ting mriko. Lah nek tinggal rene pripun nggih enten sing menghuni teng mriku gitu. Sinten? Ya pokoke itu mangzil. Adatnya sekali lagi, orang itu nek membuat kediaman untuk istri ya digawe ke omah. Enggak mungkin di tenda. Enggak mungkin di dalam mobil, ya di dalam rumah. Itu umumnya. Umumnya orang Pandian sini itu kamarnya itu napa? Minimal pakai sing empuk-empuk napa boten seprimbet nggih kasur kapuk nika. Kok jenengan kok istrine pokoknya toko digelari triplek ngoten mawon. Nggih. Itu berarti melanggar kebiasaan adat yang. Adatnya orang sini niku nek tidur ya di atas dipan. Memperlakukan istri tidak demikian kecuali orang itu tidak ada kemampuan. Sekarang tak tanglet. Sakniki panjenengan sebagai seorang suami ngasih kebutuhan istri itu sesuai kebutuhan istri atau sesuai kemampuan suami? Standarnya ma'rufnya napa? Ma'rufnya itu yang dikenal ada perlakuan kita kepada istri sesuai adat sekeliling kita. Yang sekeliling kita itu ukurannya bukan karena kita beda profesi. Enten sing punya gaji 1 bulan 10 juta, 5 juta, kita 1 bulan cuman punya 500. Enggak mungkin kita bercermin kepada orang yang gajinya berapa? 5 ataupun 10 juta. Jadi kalau kita mau ngukur kita sesuai dengan profesi yang sama, Bu, jenengan punya suami petani. Jangan bercermin kepada orang yang tingkatannya napa DPRD misalkan. Kaya ngono kae Pak, mobile loro. Garwane diajari nyetir. Kalau mau ma'ruf sesuai adat yang demikian, maka silakan lihat orang yang seprofesi dengan suami Anda. Nggih. Tadi jarene sesuai dengan masyarakat sini jenengan lihat yang paling tinggi. Yang punya uang paling banyak. Mobil 2 minimal misalkan. Kita tidak punya mobil, punyanya motor walaupun 10 nek motor kabeh. Sesuai dengan kemampuan suami, kemudian kita memperlakukan ma'ruf dengan baik istri tersebut. Maka ma'ruf semua di dalam ayat tersebut artinya adalah yaitu kita memperlakukan istri dengan cara baik dan diterima oleh akal sehat. Kebiasaan yang berlaku di tempat tersebut. Okay. Jadi ini adalah adat. Jadi tidak ada standar dalam dalil yang disebutkan bagaimana memperlakukan baik terhadap istri dan anak. Makanya kembalikan ke adat. Umumnya orang sini nak memperlakukan baik istri itu seperti apa? Dan tentunya sesuai dengan apa? Sesuai dengan profesi suami itu sendiri. Nek petani yang ngilone kalih petani, nek PNS ke ASN nggih ngilone kalih ASN ngoten niku.
Pedagang ya kali pedagang wonten sing dhuwur wonten sing biasa-biasa, wonten sing kelontongan macam-macam. Itu semua menjadi ukuran. Ya, maka adat ini akan menjadi dalil untuk kita beramal ataupun beribadah. Satu contoh lagi ini dari sunnah ataupun dari hadis Rasulullah SAW. Aisyah ini menceritakan bahwasanya Hindun bintu Utbah ini, beliau ini adalah istrinya Abu Sufyan. Ini ma'ruf sekali. Hindun bintu Utbah ini adalah istrinya Abu Sufyan. Beliau itu agak pelit. Kalau kita ngomongin Abu Sufyan itu agak pelit karena Nabi ngomongin menjadi pembelajaran buat kita. Jangan ngecam beliau. Beliau itu lebih dibanding kita. Tapi ini satu contoh, Allah abadikan itu sebagai ilmu wahyu. Rasulullah sampaikan kepada kita. Di sini saya membacakan, Hindun bintu Utbah itu istrinya Abu Sufyan. Beliau agak pelit. Apa kata beliau? Walaysa wa rajulun syakhihun, dia itu kikir, walaysa yu'tini ma yakfi waladi illa ma hadastu minhu wa huwa la ya'lam. Jadi kalau ngasih istri sama anak-anaknya niku kurang. Kudune satu hari niku standarnya. Orang sini ngasih ke istri standarnya berapa Pak? 50.000 misalkan kita ambil yang paling minim. Ini paling-paling ngasih 20.000. Enggak cukup untuk kebutuhan makan dan untuk anak istrinya. Kemudian dia tanya, bagaimana apa yang saya lakukan? Qol khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Kata Nabi, kamu Hindun boleh ngambil duit suami yang cukup untuk satu hari itu bil ma'ruf, ya umume. Kalau satu hari itu biasanya menghabiskan 50.000 adat lingkungan orang sini, maka kalau cuma dikasih 20.000 berarti kurang berapa? 30.000. Ma'rufnya, umumnya berarti kamu ambil yang 30.000, jangan berlebihan. Ki mumpung entuk kon jiko nyeset 1.000. Pengertian Nabi bil ma'ruf sesuai adat yang ada. Umumnya kalau sekali lagi kalau istri itu biasanya sekelilingnya yang dengan profesi yang sama dikasih 50.000, kok suaminya ngasih 20.000 berarti kurang. Istri boleh ngambil tanpa izin miliknya suami. Berarti tambah berapa? 30.000. Jangan lebih dari itu. Itu ma'rufnya. Yang dikenal seperti itu adatnya. Tapi niki nggih dijelaskan oleh para ulama, hati-hati, nek ada resiko yang harus ditanggung maka hati-hati. Nek ngambil gitu terus kemudian dipukuli, pone orang malah ditalak. Kadang-kadang suami niku nek nalak langsung kok. Kamu tak talak sekarang 1, 2, 3 kali. Berarti jatuh talak pinten niku? Satu tempat satu ucapan berkali-kali dia ucapkan jatuh talak 1. Dan jangan mudah-mudah mengucapkan kata talak. Suami kadang-kadang pengen ngancam istri, ben lebih taat, biar lebih baik. Nek kayak gitu kamu nanti saya cerai. Atau enggak pulang sana ke rumah orang tua. Misalkan, istri harus klarifikasi ke suami, Pak, sampean ngomong kayak gitu itu ngancem tok apa sungguhan? Nek suami bilang ngancem berarti nggak jatuh talak. Ya tenanan berarti talak 1. Ini kadang-kadang suami nalak lebih dari 3 kali masih jatuh rumah sama istri. Oke. Mangke sing penting wis dinikahkan, nggak semudah itu. Kalau sudah 3 kali itu sudah talak bain. Kalau 1, 2 kali masih dia boleh keluar, pisah, tapi nanti otomatis bersatu tanpa akad. Tapi kalau sudah lebih dari 3 kali, 2 kali maka harus akad lagi. Sementara istri harus dinikahi orang lain dulu. Nek dia dicerai, baru boleh dinikahi lagi. Nek bablas seneng, nggak ada yang diharapkan. Nggak boleh mudah-mudahan seperti itu. Dan istri pun tidak boleh mudah-mudahan. Nek ngono aku cerai wae balekke. Okay. Tanpa alasan tanpa alasan yang syar'i, istri tiba-tiba sering minta cerai, maka lam yarah raihatal jannah, tidak akan mendapatkan baunya surga. Mambune men mboten angsal apa malih mlebu. Niki perkara sering napa egonya tinggi muncul di rumah tangga, sering suami mudah melontarkan kata talak, istri mudah minta ditalak. Padahal wis ping pindho niku enggak ada ampun, lebih dari 2 sudah. Okay. Kemudian makanya ketika istri tidak diberikan sesuatu dari suami yang mencukupi adat sesuai profesi masing-masing yang sama,
maka dia antara bersabar atau boleh minta cerai. Apa jawabannya? Pilih sabar dulu. Belum teruji kesabarannya, kenapa langsung minta cerai? Ya. Kemudian macam-macam uruf dan adat kebiasaan. Macam-macam ma'ruf, uruf dan adat kebiasaan yang bisa jadi sandaran hukum. Yang pertama adalah uruf yang am, yang umum, yaitu uruf yang berlaku di seluruh negeri muslim sejak zaman dahulu sampai saat ini. Ada uruf yang umum. Misalkan umumnya orang Indonesia itu, khususnya orang Jawa, kalau hari Jumat atau sholat 5 waktu, dia sudah pakai baju sholat, pakai sarung, pakai peci hitam seperti ini sudah dianggap orang yang tidak diragukan lagi dia mau ibadah. Kalau kita mau cari motif-motif baju yang kayak gini nggak ada. Kata Allah, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Ambil pakaian kalian terbaik untuk datang ke masjid. Orang Indonesia adatnya berbeda dengan orang di luar Indonesia. Cara datang ke masjid. Ting Indonesia niku anggaripun pakai koko niku dianggap paling sopan. Itu yang berlaku. Makanya Nabi mengingatkan jangan sampai kalian pakai pakaian suhroh. Pakaian suhroh niku apa? Pakaian yang mendongkrak popularitas yang di situ dianggap asing. Nek pakaian itu sementara masuk ke situ, ini pakaian sunnah bukan yang wajib. Kalau masih dianggap asing, orang masih bertanya-tanya, maka nopo lebih baik dihindari. Makanya ketika orang ini kadang-kadang pengen pakai pakaian niku pengen tampil beda. Sampean kok pakaian kok ngono, tampil beda tuh, niku suhroh namanya. Pakaian yang mendongkrak popularitas dia. Jadi main dikenal tapi asing. Orang menganggap itu masih aneh. Maka nanti yaumul qiyamah apa? Allah akan pakaikan untuk dia pakaian yang terbuat dari aspal yang panas. Tapi nek di kita pakaian manapun sudah dikenal. Kamus model pakaian Pakistan di atas lutut sudah dikenal. Jubah sudah biasa. Orang pakai serban, pakai imamah suatu hal yang biasa, sudah kenal semua. Ini perkara sunnah. Nah, makanya ketika muncul pertanyaan sekarang ketika orang datang ke masjid dengan menutup aurat dia, yang ditiru itu adalah motif perbuatan Nabi atau motif pakaiannya. Kan gitu nggih. Nah, motif pakaiannya jahitannya beda, kancingnya beda. Tapi kalau motif perbuatannya adalah pakaian yang menutup aurat dia, itu masalah pakaian. Jadi ada uruf yang umum berlaku di kalangan kaum muslimin semenjak dulu sampai hari ini. Yang kedua ada uruf yang khusus, yaitu sebuah uruf kebiasaan yang hanya berlaku di sebuah daerah saja. Tadi misalkan saya beri contoh, kalau uruf yang umum orang pakai semua dikenal itu semua. Misalkan di Indonesia khususnya tadi secara umum pakai peci, pakai koko, kemudian pakai sarung udah uruf yang umum. Padahal niku nek golek dasare motif pokoknya yang seperti apa, kenapa pecinya seperti ini, sarungnya modelnya kotak-kotak napa ukiran seperti apa, enggak ada standarnya. Tapi karena itu sudah menjadi uruf, sudah menjadi adat seperti ini, orang sudah dianggap sangat sopan datang ke masjid, maka itu urufnya seperti itu, adatnya seperti itu. Tapi ada uruf adat yang khusus. Di daerah sini, di wilayah sini berlaku, di yang lain tidak. Contoh, kalau di kita niki cukup kalau mau kondangan cukup nyumbang pakai amplop putih kecil. Di Boyolali sana beda. Ada orang yang jaga, ibu-ibu niki ada niki napa meja gede gini. Orang yang datang itu pakai karung gandum yang kain itu. Nanti diisi mentahan sama ayam Jawa hidup satu. Taruh di situ, ada khusus yang bawa ke belakang. Nanti pulang dibawahi matengan. Nek di Aceh dulu terkenal itu istilah orang Jawa Timur niku becek. Becekan. Becekan becek ngeten iki
datang bawa kelapa mentah, mie mentah, terus kemudian mentah-mentahan dibawa, bawa baskom ngeten iki. Nanti ditaruh, pulang orang lewat depan sudah diisi yang matengan. Adat sana. Niku kira-kira nak diterapke teng mriki pripun? Ndak pas. Makanya nglanggar nek kaya niku. Tapi ketika orang sini misalkan dapat boyolali yang kayak tadi itu, maka menyesuaikan. Saya ketika nikahkan adik seperti itu. Saya tanya, gimana adatnya sana kan gitu Pak nggih. Sini sama Cilacap beda lagi. Cilacap niku satu rombongan orang terus plus nopo bangsane kelapa, terus kemudian kayu bakar sak red. Kudu kaya niku Pak. Nggih. Makanya ketika kita tanya adatnya sana apa untuk menyesuaikan adat kebiasaan sana. Nek ada orang misalkan nuntut saiki sumbangannya untuk ceweknya berapa? Kayu bakar satu rit sama kelapa satu rit misalkan cukup. Kita taati enggak? Hmm? Ada tuntutan wilayah sana di Cilacap seperti itu. Ya kita taati. Itu adat mereka dan enggak ada pelanggaran. Tapi ketika kita datang ke sana lewat depan kok orang gopo-gopo tuh. Awal datang sudah bermasalah, nanti di masyarakat tinggal di situ bermasalah lagi, nggak baik nanti akhirnya. Makanya ada adat kebiasaan yang khusus, ada yang umum. Yang umum tadi di awal sudah saya berikan contoh kecil tadi. Terus kemudian kalau khusus seperti tadi masalah muamalah dalam masalah apa? Walimah. Masalah walimah. Oke. Kalau misalkan orang kondangan ngeten iki, terus sumbangane niku dibuntel plastik, dibundeli terus dikekke. Rumangsane napa ki wong kok ngino temen kan gitu. Kenapa? Ngowahi adat. Adat ini kok pakai amplop putih itu pun kecil. Kondangan gua amplop gede keliru tulisannya Selamat Idul Fitri ngoten. Gede nih kok kita. Itu ngowahi adat. Itu Pak yang dimaksud dalam kaidah niki itu bisa menjadi sandaran hidup kita dan orang itu dikatakan benar atau salah ketika urusan masalah adat itu. Yang penting adat itu tidak melanggar syariat Islam. Itu masalahnya. Kemudian ada adat yang khusus lagi satu wilayah. Misalkan di Temanggung ini ada maklar, maklar apapun itu. Biasanya sing tidak berupah niku maklar jodoh. Nek maklar jualan apapun niku mobil kendaraan itu biasanya ada berapa? 2%-nya untuk siapa? Untuk maklari. Saya perantara, ada orang mau jual motor, tak berikan tawarkan ke orang diterima. Maka dari dua orang tersebut saya mendapatkan 2% dari hasil penjualan. Adat sini nggih. Apakah bisa ditiru untuk orang daerah lain selain di luar sini misalkan Wonosobo, Banjar sampai sana? Bisa ditiru. Seandainya mereka tidak pakai adat itu tidak apa-apa. Tapi nek mau transaksi di Temanggung ini khususnya harus tadi antara penjual dan pembeli tadi. Terus nopo kongsi ngeten iki 2% hasil penjualan diberikan kepada maklar. Makanya maklar itu tidak boleh cari keuntungan sendiri. Kecuali ada izin dari orang yang mau jual barang. Dijual tanah, hubungi langsung, ternyata lewat maklar. Jenengan mau jual pinten 100 juta, dah ternyata ditawarkan 150 juta. Mencari keuntungan tanpa seizin orang yang punya barang tadi, maka tidak boleh. Lah adatnya di kita maklar itu mendapatkan 2%, maka harus 2%. Tapi misalkan tak dikai piro lah, payonane pinten 10 juta tak kai 10.000 kono gitu ke bensin. Itu berdosa orang yang bertransaksi itu. Kan nggak ada dalilnya, nggak ada ketentuan harus ngasih berapa, enggak. Itu tapi adat yang berlaku. Umumnya, ma'rufnya, adatnya itu mendapatkan berapa? 2%. Itulah yang kita taati. Maka orang yang melanggar itu dihukumi berdosa. Kenapa? Itu sudah hukum yang dia langgar. Jelas nggih? Itu perkara yang ma'ruf.
Nah, itu tadi uruf amali, masalah maklar tadi. Yang kedua sekarang contoh uruf qauli. Ada uruf qauli, uruf ucapan. Contohnya seperti apa? Misalkan orang mengatakan ngeten iki, demi Allah mulai hari ini saya tidak akan makan daging. Tiba-tiba besok dia makan lele atau bandeng. Orang itu melanggar sumpah mboten? Nggih. Nek daging di kita, saya masih bingung Pak, khususnya di kita niki. Orang kalau bilang daging niku jane daging unggas atau hewan yang berkaki 4 atau juga mencakup hewan air. Nek teng Jawa Timur mereka lucu. Mbok jangan terong, jipang, daging, lele niku tetep iwak. Iwak nopo? Iwak tewel, nongko. Iwak nopo? Iwak terong. Niku sayur itu iwak. Nek teng mriki Pak, iwak niku nek teng kula khususnya niku napa umum. Bisa iwak lele, iwak bandeng, iwak pitik, iwak sapi. Nggih mboten Pak. Itu masih dipakai. Tapi kalau orang sudah memisahkan antara daging sama ikan itu berbeda. Nek daging itu daging hewan darat, nek ikan itu ikan air. Nek ada orang bersumpah mulai hari ini ke depan saya tidak akan makan daging, besok diketahui dia makan ikan, maka orang itu tidak melanggar sumpahnya. Adatnya orang sini nek bilang daging itu adalah daging hewan darat. Tapi nek kula mboten. Jangan apa? Jangan iwak pitik. Biasa. Iwak sapi jarang nih, jangan daging sapi atau nyayur, daging kambing jarang. Wingi iki isih duwe iwak pitik, saya kira jangan iwak apa ya, ndak iwak wedhus, iwak, Pak. Iwak niku kan ikan. Nggih. Makane mulai hari ini saya nggak mau makan iwak-iwakan. Ning maune makan iwak beneran gitu kan. Iwak-iwakan dolanan. Tapi niki hati-hati Pak niki. Nggih. Umumnya orang sini nek daging itu kan mencakup daging iwak kali napa mboten? Daging sapi khusus nggih. Itu juga adat. Orang ngomong niku jadi adat. Nek misalkan di sini nek daging itu juga mencakup hewan air, ada orang bersumpah saya nggak mau makan daging mulai hari ini. Kok besok makan daging lele ataupun daging bandeng misalkan, berarti dia melanggar sumpah. Kenapa? Sudah menjadi adat orang nyebut daging itu mencakup daging darat dan hewan daging air. Sekarang nek misalkan ada orang makan lele ning sing 100 atau 90%-nya makan bangkai. Napa kotoran hewan bahkan kotoran manusia. Boleh nggak kira-kira? Maka salah satu caranya adalah itu hewan jalalah namanya, harus disterilkan dulu selama 1 minggu sampai 10 hari. Nah, hewan darat sapi, kambing bisa sampai 40 hari. Baru boleh dimakan. Halal nggak halal wong kita makan lele kok. Walaupun makanannya 100% adalah makanan haram, kotoran. Ini kotoran ayam haram mboten, Pak? Kotoran kambing haram mboten? Haram. Tapi najis mboten? Hah? Mboten. Kotoran ayam itu haram tapi mboten najis. Tidak semua yang haram itu najis, tapi semua yang najis pasti haram. Guguk niku teng Quran enggak ada yang mengharamkan, tapi najis mboten? Najis, maka dia haram. Itu kaidah fikih namanya. Kullu najasin haramun walaysa kullu haramin najasun. Setiap yang najis itu pasti haram, tapi tidak semua yang haram itu najis. Contohnya apa? Contohnya apa? Alkohol haram. Racun haram, ning dimek enggak najis. Nggih. Alkohol najis mboten? Mboten. Ada yang dari unsur nabati nggih. Katanya ada yang dari unsur hewani, ya itu jelas. Nggih, tidak najis. Niki juga kaidah.
Misalkan tapi niku kan menghasilkan alkohol nggih. Ya. Niku nek ngombe sak gentong iso mabuk. Jangankan tape, ngombe wedang putih sak gentong mon iso mabuk. Niki juga kaidah. Katanya sesuatu yang banyak itu memabukkan, maka sedikit pun eh, kalau yang banyak memabukkan berarti sedikitnya pun haram walaupun nggak mabuk. Tape itu kan hasil fermentasi nggih. Terus kemudian nek makan banyak bisa mabuk. Sakniki nek nyucup air tape sak cendok haram mboten? Kenapa? Hah? Jarene nek sing barang niku banyak niku haram memabukkan, maka yang sedikitnya pun haram. Tape niku nek ngombe akeh ya mabuk. Sakniki nek nyucup sak cendok, boleh enggak? Pertama, tape itu makanan. Sementara tape itu bukan perangkat yang memang disediakan untuk mabuk-mabukan. Jadi kaidah yang Nabi mengatakan banyaknya memabukkan maka sedikitnya haram itu sasarannya apa? Perangkat yang memang digunakan untuk mabuk. Sudah jelas ada labelnya. Tapi terus pun mabuk, oke. Iya, kalau makan banyak, makanya jangan banyak-banyak. Tapi itu makanan. Itu kan? Kita makan makanan bukan sesuatu yang dilarang. Nah, itu juga pakai kaidah. Kemudian uruf qauli misalkan orang di sini bilang, saya jual barang ini 50.000. Berarti 50.000 rupiah nggih, bukan real atau ringgit. Atau bahkan 50.000 dolar. Tak barang niki tak jual berapa 50. Ngertine orang sini urufnya nak 50.000 lah 50.000 rupiah. Ning sakniki enten sudah bergeser lagi masalah netting kula niku wong gaya-gaya. Nek muni sak juta niku munine 1000, Pak. Gitu? Ini nanti bisa bergeser adat ini. Sekarang kalau orang bilang 1000 itu maksudnya apa? Sak juta. Enten bahkan sing bilang napa segelo. Ting pingin ndak nggih? Nggih. Regane piro segelo? Saestu Pak niku. Itu berarti kalau sudah segelo bilangnya, nek barang niku sing ditransaksikan niku barang gede, berarti ya 1 juta maksudnya. Beli sepeda ontel piro segelo, kok segelo rupiah zaman biyen mboten, mesti 1 juta. Ada yang bilang 1000. Itu nanti akan menjadi pergeseran dalam masalah adat niki. Supaya tidak salah paham nggih. Wallahu alam bishawab. Masih terlalu panjang. Masalah adat itu tadi baru mukadimah, cuplikan-cuplikan, dan intinya adat kebiasaan masyarakat bisa menjadi sandaran hukum asal tidak melanggar syariat. Al-urfu ma'mulun bihi idza warad hukmun minasyar'i syarifi lam yukhad. Itu secara kaidah yang bagaimana yang dikatakan oleh Imam Syekh Sya'di rahimahullah. Ada yang ditanyakan? Ya? Hmm. Ngeten, ya. Jadi naik ke Jogja, naik motor nggak capek. Naik gunung, capek masalahnya kaki. Ya kan? Sekarang lebih capek mana? Lebih capek naik gunung. Rukhsah untuk orang itu tidak berpuasa ketika bulan puasa, untuk mengqashar atau menjamak sholat ketika dia safar, maka masafahnya adalah masafah safar. Hikmahnya apa ada rukhsah itu? Supaya orang tidak terasa berat, ora kangelan, ora keselen. Sholat sing papat dadi loro. Syukur mangke zuhur kali asar digabung jadi satu, namanya jamak qashar. Wis digabung tambah diringkes. 2 sholat yang 4 jadi 4, yang 8 jadi 4. Hikmahnya apa? Supaya orang ndak repot, ndak capek. Itu hikmah. Tapi alasannya dia mengqashar itu apa? Alasannya safar. Kaidah fikih ngeten iki. Al hukmu yaduru ma'al illah.
Hukum itu kita amalkan sesuai ilah alasannya. Kalau mau mengqashar menjamak sholat atau mau tidak berpuasa adalah karena safar. Ndak usah melihat karena dia capek atau mboten. Enten wong sing safar mboten capek. Ada yang terlalu capek. Tapi itu hikmah keuntungan dari rukhsah tadi. Kita tidak boleh, ini penting, tidak boleh mengambil hukum lewat hikmah sebuah ibadah. Tapi kita harus mengambil hukum lewat ilah sebuah ibadah. Ini kaidah fikih nih kan. Nanti sampai. Kalau ke mana? Orang bilang dia lagi safar apalagi ndaki gunung. Tanya nih Pak. Orang sini kalau ada orang naik Gunung Sumbing bilangnya sek safar apa sek mendaki? Mendaki itu bukan safar. Aneh luweh kesel itu hikmahnya. Memang dia nantang untuk kesel kok. Mbok yo nyewa pesawat gitu misalkan. Jelas nggih, Mas? Jadi mengambil hukum ilah sebuah ibadah. Contoh kemarin yang sudah saya sampaikan, gak apa-apa, gak melor dikit nggih. Antara jamak maghrib sama isya. Alasannya napa? Hujan. Supaya napa hikmahnya keuntungannya? Supaya nggak becek-becek, nggak dingin, nggak repot. Itu hikmahnya. Nabi rumahnya buka pintu langsung masuk masjid. Nabi kehujanan badan. Nabi kehujanan badan. Semua istri Nabi itu rumahnya lorongnya langsung menuju ke masjid karena di sekeliling Masjid Nabawi. Kadang ada orang bilang, itu ketika itu mungkin nggak di rumah karena yang nempel sama masjid itu rumahnya Aisyah. Barangkali dia sedang di rumah istri yang selain Aisyah. Istri Nabi itu semuanya masjidnya tembus ke masjid dekat rumahnya. Jadi nek menjamak maghrib sama isya itu alasannya karena hujan. Nabi keluar rumah langsung masuk masjid nggak kehujanan. Tapi karena di luar hujan Nabi menjamak. Tidak berlaku bagi orang yang tidak kehujanan. Tidak hanya berlaku bagi orang yang kehujanan, tapi juga berlaku bagi orang yang tidak kehujanan. Supaya tidak repot. Tidak repot itu keuntungan yang diperoleh dari hikmah jamak tadi. Jelas nggih? Jadi jamak hujan itu berlaku untuk semua orang yang mau datang ke masjid. Nek wis teng omah salat, nek hujan ojo jamak. Masalahnya teng omah niku wis rukhsah. Misalkan pun adzan, niki kalau hujan deras, bapak-bapak nggak usah ke masjid. Apalagi ada lafaz adanya shallu fi buyutikum atau shallu fi rihalikum. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian, maka tidak perlu ke masjid. Nek sing pun dugi teng masjid kok hujan, maka silahkan menjamak antara maghrib sama isya. Enggak ada perbedaan dari ulama mazhab termasuk Imam Syafi'i. Terjadi perselisihan itu hanya jamak takdim dan takhir. Hujan itu boleh dijamak takdim, boleh dijamak takhir. Misalkan pas maghrib hujan, maka orang enggak sholat maghrib. Engkau wae sisan karo salat isya. Lah ini yang jadi khilaf, yang jadi silang pendapat di antara para ulama, bukan boleh jamaknya atau tidak. Nek di jamak takhir, engkau nek pas maghrib enggak salat, nanti salatnya karena hujan nanti salatnya pada isya. Oh jojo pas isya nanti pas tidak hujan lagi. Jelas nggih niki Mas nggih. Jadi nek mendaki gunung sak kesel-kesele kaya napa nganti ora iso mlaku, tetap berlaku tidak berlaku hukum safar. Karena dia mendaki gunung bukan safar. Itulah huruf tadi, adat itu tadi. Jadi ini sudah kesimpulannya luar biasa dengan pertanyaan ini kesimpulan yang luar biasa. Sudah menarik, kita bisa menarik kesimpulan. Ya. Jadi lebih capek ke sana. Misalkan sering saya gambarkan ngeten, orang ke Jogja pakai motor dengan orang yang naik pesawat dari Solo ke Jakarta hanya berapa menit, enggak capek. Capek yang mana? Capek yang ke Jogja. Saniki nek urusane capek, kudune sing jamak niku pundi? Jogja, sing dari Solo ke Jakarta karena naik pesawat nggak berlaku bagi dia. Harusnya seperti itu. Tapi karena ilahnya niku safar, mau kemanapun dia capek atau tidak capek, orang yang safar dia capek atau tidak capek, maka tetap dia mengqashar ataupun menjamak sholat. Yang puasa dia boleh tidak berpuasa. Hujan antara maghrib sama isya, kemudian dia mau dijamak, berlaku untuk orang yang kehujanan dan orang yang tidak kehujanan. Untuk semua orang. Yang penting dilaksanakan di masjid. Sholat jamak niku di masjid bersama imam rawatib jamaah. Iki sholatnya usra ring masjid, hujan jarene jamak karo isya di jamak. Itu tidak bisa.
Sedangkan jamak niku kan bersama jamaah imam rawatib wonten masjid. Jelas Mas nggih? Wallahu alam. Niku kurang lebihnya tentang masalah safar. Yang lainnya pun isa nggih. Ya, kalau sudah itu saja barangkali yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kebenaran semata ilmu Allah Subhanahu wa taala, kekurangan dan syada astagfirullah. Teman-teman jamaah sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, kita akhiri dari saya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.